Halo, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi di hari Minggu tanggal 5 September 2021. Nah adik-adik, gimana nih kabarnya hari ini? Kakak harap adik-adik dalam kondisi baik-baik saja ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, ada baiknya adik-adik bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada pagi hari ini Kau boleh bangunkan kami dengan tubuh yang sehat tanpa kurang satu apapun. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah ini, kiranya Tuhan Yesus memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Inilah kami Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Mazmur pada hari ini diambil dari Mazmur pasal 28 ayat 1 sampai 9. Tuhan perisaiku. Dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku. Apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus, janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka, dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka, balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya, Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku.
Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah pembacaan Mazmur pada hari ini. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Bertemu lagi dengan Kak Anes. Pada hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-28. Kak Anes ulangin, dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-28. Nah adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, kakak mau undang adik-adik untuk lipat tangan, tutup matanya. Kita biarkan Alkitab kita terbuka dan kita minta agar Tuhan membimbing kita dengan Roh Kudus supaya kita bisa mengerti dan memahami mengenai firman Tuhan yang akan kita baca. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati sampai saat ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang mau pimpin dengan Roh Kudus-Mu, agar hati dan pikiran kami boleh memahami mengenai firman Tuhan. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik yang sudah bisa membaca, silakan membaca dalam hati. Yang belum membaca, adik-adik bisa mendengarkan ya. Ya, mari kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-28 berbunyi demikian. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah pembacaan firman. Adik-adik, hari ini kakak mau mengajak adik-adik untuk berkenalan dengan seorang bapak yang bernama Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis adalah anak dari Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet. Setelah dewasa, Yohanes menjadi pengikut Tuhan yang setia. Yohanes bahkan melayani Tuhan dengan cara menjadi saksi Tuhan.
Yohanes berkhotbah meminta orang-orang untuk bertobat dari dosa-dosa mereka dan memberikan diri mereka untuk dibaptis. Nah, karena banyak yang bertobat dan mau dibaptis, tapi banyak juga loh adik-adik yang penasaran siapa sih ini si Yohanes. Akhirnya orang-orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk bertanya pada Yohanes, "Siapa engkau? Apakah engkau Elia? Apa engkau nabi? Apa engkau Mesias?" Tapi menurut Yohanes bukan. Yohanes malah menjawab, "Akulah orang yang berseru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang dikatakan Nabi Yesaya." Nah, Yohanes menjawab lagi, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dialah itu Mesias." Wah, adik-adik, siapa ya Mesias itu? Ada yang tahu nggak? Betul, Mesias adalah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sesuai dengan pengajaran firman Tuhan hari ini, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus dibaptis. Tanda bahwa kita adalah milik Tuhan. Adik-adik nanti tanya ya ke mama papanya, apakah adik-adik sudah dibaptis. Nanti kalau belum, minta dibaptis ya. Lalu kita juga harus menjadi saksi Tuhan. Kita harus menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Lalu kita harus berkata-kata yang baik, kita harus ramah, lembah lembut, bahkan kita juga harus bersikap yang baik. Kita harus menolong orang lain dan suka berbagi. Demikian untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada pagi hari ini kami telah mendengarkan sedikit bagian dari firman-Mu. Dan pada saat ini kami ingin berdoa syafaat, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Kiranya Kau tahu apa yang sedang
kami hadapi pada masa sekarang ini. Karena Tuhan Yesus mau cepat pulihkan bangsa dan negara kami, agar kami juga dapat melakukan aktivitas seperti biasanya ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk para pemimpin di negara ini, mulai dari paling yang tertinggi sampai pada yang terendah. Berkati Bapak Presiden dan para menteri serta jajarannya ya Tuhan Yesus, agar mereka dapat bekerja dengan baik. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia, terlebih khusus gereja kami ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati Pak Pendeta sebagai Ketua Majelis Jemaat, berkati juga para majelis agar mereka juga dapat bekerja dengan baik dan seturut dengan pelayanan-Mu saja. Kami juga ingin berdoa untuk orang-orang jompo, orang-orang sakit yang pada saat ini mereka merasakan tubuh yang sakit. Engkaulah dokter yang baik, kiranya Engkau juga mau menjadi obat, menjadi kesembuhan untuk orang-orang sakit. Inilah kami Tuhan, kami alaskan doa ini dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah kita dan kita bersyukur karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan untuk selanjutnya kita mau lipat tangan untuk doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Tuhan, kiranya Kau mau tolong agar firman yang kami baca, yang kami dengar, boleh dapat berdiam dalam hati kami dan boleh dapat memberkati kami dan menjadi penolong dalam kehidupan kami sepanjang kami hidup Tuhan. Kau juga memberkati ya Bapa untuk teman-teman kami yang belum sempat hadir pada ibadah hari ini. Tuhan, kiranya Kau mau tolong dalam keberadaan mereka dan Tuhan yang mau memberkati mereka agar minggu depan kami semua boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Kami serahkan juga akan hari-hari kami ke depan, jam-jam ke depan, segala aktivitas kami, segala kegiatan sekolah kami Tuhan, meskipun secara online.
tapi Tuhan yang memberkati. Dan kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa